Kemarin kelas 3 udah ya? Ya Pak. Ngapain? Bukan tuh. Suruh video Pak. Keras. Kita ada obeng. Dipukul dari dalam ya. Ini berarti nanti bikin video tentang apa Pak? Ya, nanti mau Bapak selesai jelaskan dulu, Pak. Oke. Iya, naikin aja, naikin. Nggak bisa. Di sini. Ya, naikin. Angkat dikit. Angkat dulu sini ya. Ini. Angkat naik. Angkat dikit. Nah. Dan apa-apa bawa sini aja. Damit. Boleh, video itu nanti ya, bikin tugas. Ya, masih ingat ini komponen-komponen ini? Ya? Apa aja? Coba, mau dulu ini apa? Semua komponen aja dulu. Ini. Sup nih. Yes. Yang ini. Siplet. Kamu yang ini nih. Apa lagi? Ini drive and gear, ini drive gear Pak. Ya, oke. Oh, ini bagus nih. Oke, jadi kalau udah pada hafal, udah pada tahu, berarti kan langsung cepet ya belajarnya. Ya, iya. Jadi dari nama-nama komponen kita udah tahu. Kita hari ini sebenarnya fokusnya ke internal lingkit yang baru kita bahas di kelas. Oh yang kemarin itu Pak? Iya. Nah, karena itu yang belum kan. Ya. Iya. Kalau kita yang kena yang kelas 2 itu nama komponen sama cara kerja. Ya. Cara kerja itu harus tahu ya. Jangan sampai nanti keliru-keliru cara kerjanya. Ya. Jadi ini ada 2 lubang. Lubang masuk ini yang besar, lubang keluarnya yang kecil. Ya kan? Jadi masuknya dari mana nih? Masuknya dari angki. Keluarnya kemana? Matra valve. Ya, itu harus lebih tahu tuh. Aku udah mau lulus kan. Nah, jadi pastikan namanya kalau kita di UT nyebutnya injection. Out. Ini Discharge. ya, kalau sudah tahu bagus itu. Nah, kalau di lain kadang-kadang ini input, ini output. Kalau output lain. Itu kalau kita belajar jadi UT itu biasanya ini section sama discharge. Ya. Kemudian ini drive gear tadi kita tahu ini drivernya. Di pompa itu nanti putaran kan ada 3 kode untuk produk Komatsu ya. F, misalnya pompanya kan yang pertama itu kan PAL ya, pakai F. F, A sama L. Huruf pertama itu biasanya tentang tekanan. Ya, jadi huruf pertama itu menunjukkan tekanan Pompa. Nanti pompanya nanti untuk produk eksternal gear pumpnya Komatsu ada 5. Apa Sup? Apa itu Pak? Untuk eksternal gear pumpnya Komatsu Yang ada 5. yang huruf itu. Ya, angkanya itu kan kodenya, kode huruf depannya itu beda-beda, tengah sama terakhirnya sama semua. Pertama val, kedua apa? Val habis itu. Val itu berapa tekanannya? Val itu kemarin 9. Jadi pompa Komatsu itu dari dulu sampai sekarang tuh tetap sama ya. Jadi makanya ulang-ulang terus supaya nanti ketika udah keluar dari bakti kamu udah cari duit sendiri gitu kan. Ya. Training itu nggak berat lagi dah. Ada banyak ada materi masuk kan. Ya. Pompa yang pertama itu F ya kan, val itu tekannya 30. Yang kedua gal itu tekannya 120. Baru yang ketiga P val itu 140 ya. Baru ada K ya kan, kal berarti itu 175. Baru yang terakhir tipe S. S nya yang depan kita nih, tipe S ya. Kalau nanti dia S nya itu ternyata ada double ya kan, ada 2 lubang masuk yang ini, berarti itu tandem
bedanya. Jadi pompa itu juga ada yang single, ada yang Tandem. tandem itu artinya dia pompa itu dua. Jadi ada front pump, ada rear pump. Ya. Ini siapa? Saya absen sih Pak, tadi saya di WC. Oke, seperti ya. Hafal itu, jadi nanti Periksa, kalau udah Bro. di Periksa. lagi, gitu kan, itu modal kamu buat cari Oh. rezeki nanti ketika udah kerja. Ini kalau katanya kayak gini, ini jenisnya apa nih? Kalau dia bentuk kayak gini, ini semuanya kan koper case teman. Jadi pompa ini kan kalau kita jadikan satu kan terpisahnya jadi tiga kan? Ya. Ini sama ini kan? Nah itu kalau dia jenisnya S itu biasanya semuanya ya kayak gitu kan. Ya kan? Tapi itu nggak ada memang di pembelajaran ya, itu hanya sekedar mekanik yang bagi-bagi sharing cara bedain pompa. Kalau yang tipenya K udah pasti beda karena bedanya dari sini lubang ini. Lubang ininya ada di tengah sini dia. Jadi koper ininya dikit aja, nggak sebesar lebar ini. Ini ya paling segini aja nih, setebal ini. Kan koper aja dia. Ini kenapa dia bisa jadi sampai segini besarnya? Karena ada lubang ini, ya kan? Tapi kalau nanti ada 4 sisa pompa kan, dari F, G, P, K, S. ya kan? S yang ini kan. Nah, yang 4 ini, 4 terakhir tuh dia di sini semua lubangnya. Sini besar misalnya, sini, sini. Gitu. Ya. Terus yang P sama K itu bedainnya kayak mana nanti? Semua ini kan sama-sama lubangnya di tengah. Ya. Bedainnya kayak mana? Yang F tuh itu bersih semua. Nih, semuanya. Tiga dipecah tadi bersih semua. Ingat, tapi ini tidak ada di dalam buku belajar, ini hanya sharing mekanik aja. Kemudian kalau dia tipenya F, G kan, Ya. 125 itu nanti dia pakai kayak gini. Tapi ininya diikat. Ini sebenarnya nanti bisa main ya. Jadi di dalam sini nanti dia bisa main untuk ngurangin internal linkage. Nanti kalau yang G itu nanti dia diikat. Jadi ininya diam. Gitu. Kalau yang tipenya F tadi nggak ada ininya. Nah, nggak ada seat plate-nya. Ya. Kalau yang tipe P, ya kan, P itu nanti pakai busing, sama K juga pakai busing. Ya. Nah kalau dia pakai busing, ya kan, kalau dia pakai busing, nanti bedainnya kayak mana tuh antara yang tipe P sama K, ya kan? P itu ya ininya besi, ini aluminium, baru ininya aluminium, ini besi. Jadi besi, aluminium, besi itu biasanya punya pompa P. Kalau tipe yang K semuanya aluminium. Nanti K sama S sama-sama semua aluminium. Tapi bedainnya lihat lubang ininya. Kalau lubangnya dia di koper, lubang masuknya berarti S. Ya, kalau dia lubang masuknya di tengah berarti K. K sama S sama. Ya kan? Berarti ya, itu cara ngebedain. Pokoknya jangan ingatin huruf depannya adalah kanan, huruf keduanya adalah tipe plank. Karena ini bracket punya plank, ini namanya plank. Baru nanti huruf terakhirnya kan ada L atau R. Jadi pompa tuh nggak harus L, bisa juga R, tergantung dari tempat pemasangan di unit. Nanti yang diputar siapa? Drive gear pasti. Makanya nanti kita ngelihat gerakan dari drive gearnya. Ya, nah ini mesti ingat cara kerjanya nih. Nah, oli masuk sini, ini cara kerjanya di refresh lagi, ya. Masuk sini, kemudian oli itu naik di ujung gigi, jadi ini putarnya gini dulu. Nah, ini agak beda di dalam sini ya. 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 Ini putarnya gini, berarti oli nanti naik ujung sini, yang ini juga naik di ujung ini. Baru keluar, bukan lewat di tengah gitu. Kalau nanti ada yang jelasin olinya, olinya lewat sini, itu sesat berarti. Ya, jadi jangan sampai salah-salah jelasin. Jadi kalau dia putarnya ini, ya kan, gini ya berarti ya. Putarnya apa tuh berarti? Kanan atau kiri? Gini dia putarnya. Kiri. Kiri ya. 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 Searah jarum jam kanan. Asal jalan-jalan. Kalau kamu? Kanan. Kanan. Kamu? Ya? Kiri. Kiri. Imbang nih kan. Kanan. Hah? Kanan. Kamu? Kanan. Wis. Kanan. Kanan. Tahu ya putar kanan sama kiri ya? Tahu. Putar kemana nih? Ini.
Kanan pak. Putar. Kanan. Wah, akhirnya kamu kalah berarti. Kamu berdua aja. Ya, ini kalau dia kayak gini, ini putarnya ke Kanan. nanti ini sebentar bombanya bukan sar berarti. Kalau dia kayak gini. Tapi kalau dia nanti menyetar di sini, ya kan? Dia harus putar gini. Karena oli tetap itu dia harus naik di sini. Tapi kalau kamu paksakan dia putar ke kanan, oli nanti masuknya dari sini dulu. Berarti masuknya dari lubang. Bisa. Olinya masuk dari lubang keluar. Bisa kan paham ya? Paham. Ya kan nanti kalau kita bongkar kan harus pakai buku panduan nih. Ya. Nah, buku panduannya apa? Shop manual. Manual ya. Jadi jangan sampai salah-salah. Jangan nanti pembongkar ini yang dicari buku OMM itu nggak nyambung. Kalau masih nyari buku partbook mungkin masih bisa karena partbook itu biasanya sambungan komponen baru dikasihin kode-kode huruf. Itu partbook. Kalau buku shop manual itu betul-betul cara bongkar pasang. Ya. Oke, jadi kalau dia kayak gini berarti putarnya harus ke kiri. Jadi oli berarti sal nih kan kalau gitu ya. Ini oli masuk di atas, kemudian ini juga naik dari sini. Ini putarnya. Oke, ada paham sih ya. Sekarang kita fokus ke cara mengurangi internal leakage. Sumbernya dulu ya. Ya. Ini kan, nah ini. Jadi coakannya kemarin hadapnya kemana nih? Yang benar. Di sini ada apa? Seal group. Ini ya, ini sini. Ini grup. Ya. Ada seal ring sama backup ring. Seal ring itu warna hitam, backupnya lagi warna putih. Ya. Nah ini juga sama nih, makanya jangan terbalik masangnya. Arah dari yang dibilang tadi V groupnya harus mengarah ke section. Ini harusnya naik sini ya. Nah ketika ini berputar ke kiri, ya kan, oli mau keluar sini kan, keluar mau ke sini dia, gitu. Nah, tekanan di sini naik tuh, ya kan, kanan di discharge tuh naik dia akan masuk ke sisi samping. Nah, anggaplah ini celahnya kan, Ya. celah itu di sini. Nah, sifat tekanan itu dari tekanan rendah ke tempat tekanan, dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, ya, yang benar tuh gitu, bukan dari rendah ke tinggi ya, tapi dari tinggi ke rendah. Di mana rendah ya di samping sini karena nggak ada tekanan belum kan, tekanan tingginya kan dari sini nih, Ya. ya kan, tekanan tinggi karena di sini kan disempit ini nih, dia nabrak sini oli kan, naiklah tekanan kan, naik membuat ini ada celah. Celah yang ini yang pertama membawa sput ini namanya seat clearance. Kita udah lihat gambarnya tuh. Jadi berarti kalau dia tipe busing berarti busing sama gearnya punya rongga. Tapi kecil aja dia. Jadi dia tipis begitu aja. Tapi itu membuat tekanan jadi hilang atau rugi-rugi tekanan. Ya. Nah sekarang seat clearance ini, ya kan, udah tahu ini seat clearance. Itu harus dikurangin. Kayak mana cara kurangnya? Ini harus rapat. Ya kan, nah, kayak mana cara supaya dia rapat? Maka oli bertekanan tinggi tadi masuk ke bagian seat pad yang bagian lebih tipis sini. Tekanannya mau ke section, tidak bisa di backup sama seal ring sama backup ring. Kemudian di sini juga bagiannya yang ini agak lebih tebal nih, yang ini tipis. Jadi tambah lagi dia nggak bisa ke bagian section. Jadi si tekanan oli tadi hanya fokus nekan. Ini juga gitu bersamaan. Jadi ketika ini ada renggang, ini nekan lagi. Siapa yang nekan? Ya oli itu sendiri. Otomatis dia masuk sini. Mau ke depan, mau ke bagian section nggak bisa karena di backup. Di backup oleh seal ring sama sehingga bisa mengurangi yang namanya seat clearance. Nggak bisa dicegah karena tetap mutar. Kalau mau dicegah itu berarti nggak ada celah. Ya, jadi kalau mau dicegah itu berarti nggak ada celah, artinya ya dilem aja dia, gitu kan? Kalau selama masih ada celah, ini ada yang mutar, pasti ada clearance. Tapi bagaimana caranya supaya bisa berkurang clearance? Ya, caranya dibuatkan bagian yang lebih tipis pada bagian seat pad yang mengarah ke discharge. Kalau yang bagian section tebal dia di sininya. Ini tebal nih. Nanti kalau kita lihat di sini beda nih ketebalannya ini. Ini lebih tipis dibandingkan yang ini. Ya. Bisa ada itu ya. Itu yang pertama. Nanti kalian
lagi yang jelaskan dan bikin videonya. Kemudian ada lagi top clearance. Top clearance itu berarti antara ujung gigi ini dengan case-nya. Ini ujung gigi sini, nah ujung gigi ini dengan case. Jadi di dalam itu, ya kan, kalau nanti dia ada tekanan tinggi di sini, ya kan, tekanan tinggi, sementara di sini kan nggak ada tekanan, ini ngisap kan, maka tekanan tinggi sini ngebuat gear ini terdorong ke section. Nah, ketika dia terdorong ke section, ya kan, maka kalau dibiarkan terus-menerus, maka bisa merusak bagian sininya nih, ya kan. Kalau tidak bagus untuk melawan gaya dorong pada dishes tadi, maka dibuatkan oleh Jepang itu coakan. Kemarin kelas 2 tuh bawa nyebutnya coakan aja. Sekarang udah dikasih tahu namanya V-groove. Inilah yang disebut V-groove. Kecil gini aja nih. Kecil kayak gini aja, tapi ada fungsinya nih, ya kan, sama di bawah. Dan arah masangnya jangan sampai salah. Nah, ini kan dia pasang, ya kan. Nah, oli secara bersamaan ini kan masuk sini tadi kan, membuat atau menekan si seat pad merapat ke gear. Berkuranglah seat clearance kan. Kemudian secara bersamaan oli itu masuk ke sini juga. Ini juga begitu. Tek gitu. Secara bersamaan. Jadi ketika ini tadi dia terdorong ke section gini kan? Kenapa? Karena desakan tekanan dari discharge tadi. Ya kan? Sehingga gear ini di sini lebih banyak rongga di sininya, karena di sini pasti bersih dia. Karena dia dorongnya ke sini kan, ke section kan? Ya. Nah, dia terdorong ke sini, dilawan oli dari V-groove ini membawa si gear ini kembali ke tengah. Jadi si V-groove inilah nanti yang melawan gaya dorong untuk mengembalikan gear yang terdorong ke section harus kembali ke tengah. Kayak gitu. Kecil gini aja baraknya secara bersamaan. Nanti kalau dia tipenya busing berarti nanti dia yang P sama K kan busing tuh ya. Ya. Kalau yang tipe busing berarti V-groove-nya dibuat nanti digarisin aja V-groove-nya. Jadi di busingnya. Jadi busing yang dikasihin V-groove-nya nanti hanya busing bagian belakang. Busingnya nanti ada 4. Jadi kalau yang tipe P sama K ya, sini ada busing, sini busing, namanya front busing. Tidak ada V-groove. Yang ada V-groove-nya nanti busingnya di bagian rear busing. Nanti dia dipasangin V-groove, dibuatin garis panjang. Ini busing itu kan selebar ini ya. Udah lihat kan Bapak lihat video fotonya kemarin. Praga Yuti itu, ya kan? Jadi busing itu besar ini. Ini nggak ada seat flap. Ya. Oke, kalau kita bicara tentang P sama K tuh nggak ada seat flapnya. Dia pakai busing. Terus kalau yang kayak gitu kan nggak ada ini Pak, nggak ada seat flap. Ngurangin seat clear ini gimana? Kan dia sama busing tuh. Ya. Dia kalau yang tipe yang P sama K itu dibuatkan lubang high pressure introduction hole di sini ya. Dibuatin lubang tapi arahnya menuju ke koper. Di misalnya ini kan ini nih. Misalnya yang sebelah sini koper. Sini kan bracket. Ya. Berarti nanti lubang dari sini, lubang high pressure itu dari sini tembus ke sini. Yang sini enggak ada nih. Buntu. Lubangnya kecil aja. Ya. Nah, lubang kecil itu dari sini nanti tembus ke koper. Ya kan, ke bagian koper sini kan misalnya ada tutupnya, baru nanti menekan bagian busing. Jadi karena oli yang ada di belakang busing, di belakang koper, ya kan, menekan busing untuk merapatkan. Terus yang front busing gimana Pak? Yang front busing itu nggak ada apa-apanya, cuma nerima aja. Makanya tekanannya masih banyak hilang. P itu kan hanya sampai di 100 berapa tadi? 140 yang P, yang K 175. Yang K berarti masih agak mending, tinggi lah masih 175 ya. Tapi untuk tipe-tipe pompa sekarang itu rata-rata semua udah pakai yang S. Nah, bisa mencapai komponennya kecil tapi bisa menghasilkan tekanan yang lebih baik, lebih tinggi lah artinya kayak gitu. Sudah 2 kan? Satu lagi ya berarti ya. Di backlash kan? Ya, backlash. Oke, backlash. Backlash itu pertemuan gigi nih, ya kan? Ketika gear ini, nah ini ya, ini ya, ya kan? Itulah gini ya. Ketika gear ini mau ketemu kan ini, Ya. karena dia putar gini kan, Ya, gitu. gini kan. Nah, ketika ini mau ketemu gini itu ada oli yang terjebak di sini,
atau kalau di buku lain disebutnya keracunan gitu ya. Apa? Ya, padahal di buku-buku lain disebutnya keracunan. Padahal itu maksudnya adalah oli itu terjebak di antara tengah ini karena susah diisi. Apalagi kalau dibikin ruas ini tambah panjang, tambah susah tuh. Ya makanya kalau mau bagus ya dipendekin ruasnya. Tapi kan nanti tidak sesuai dengan kapasitas yang diperlukan. Ya. Nah, di oli yang kejebak di sini kalau kita biarin terus bisa jadi kayak gelembung gitu. Terutama mengganggu pada saat pompa baru diputar. Jadi baru pertama dia mengusap itu, ini pasti agak susah ngisi. Maka dari Jepang itu mengakali buat coakan lagi. Ini dua nih. Itu juga ada nama coakannya yang di sebelah sini, yang di sebelah mana? Yang di sebelah sini namanya entrapment vacuum group, yang di sebelah sini namanya yang di sini entrapment vacuum group, yang di sini entrapment relief group. Ya. Jadi kita lihat di sini, makanya ini dibuat rata. Kalau dibuat rata itu akan susah untuk ngisi oli di pertengahan sini. Ya. Dibuat celah kayak gini supaya oli itu ada rongga ngisilah di tengah-tengah sini. Nih, secara otomatis. Nah. Kalau kamu buat itunya rata, ini nah. Ya. Kamu buat misalnya nih, kamu bayangkan ini rata, maka akan susah tuh ngisi oli di sini. Karena berarti di sini aja dia nih. Kalau kayak gini kan dia ada rongga nih. Nah, itulah nanti rongga itulah yang bisa diisi untuk sebagai jalurnya oli masuk mengisi ke kosongan pada luas gitu tadi. Baru nanti dilepaskan di bagian section. Relief. Dan begitu seterusnya. Di backlash itu pertemuan antara gigi satu dengan satunya. Ya kan, pada saat mau diputar itu ada bagian tengah si gear itu susah diisi, maka dibuatkanlah lembah-lembah pada bagian seat plate yang disebut namanya entrapment relief group sama entrapment Vacuum. entrapment reliefnya yang di bagian section, vacuumnya yang di bagian Discharge. udah gitu aja untuk cara kerjanya, ya kan. Jadi dia hanya bisa membuatkan jalan aja, ya kan. Jadi tergantung dari putarannya. Kalau fatalnya si backlash itu, kalau ada gelembung, kerusakan itu biasanya ada bentol-bentol, ada titik tahu piting enggak? Piting itu gas yang meledak timbul gitu ya. Baru kayak percek-percek dia di sini, di gigi-giginya. Oh. Ya kan. Jadi itu nanti pecahan-pecahan gelembung itu yang membuat gearnya jadi rusak. Kalau itu dibiarin terus, itu gelembung-gelembung kan karena dia vakum tadi, ya kan, karena susah diisi tadi. Makanya jangan sampai itu, makanya dibuatkanlah. Jadi semua bisa diatasi dengan lebih sempurna oleh tipe pompa S. Kalau tipe pompa yang lainnya ada. Kalau bukan nggak ada ya. Hanya kebanyakan dinyatasi untuk yang luas gigi, kayak misalnya busing itu nanti busingnya itu nanti dibuatin lembah sini. Tapi kekurangannya kalau busing kan dua-dua yang lembahnya ini ya, sama yang di sini, ya kan. Di busing itu dipotong, jadinya dicuakin. Di front busing maupun rear busing itu dibuatin. Cuman kurangnya dia untuk menekan busing belakang itu aja yang ada, untuk menekan busing di depan nggak ada, ya kan. Padahal kan seat clear terjadi di gigi di antara sini juga kan. Ya. Berarti antara gigi bagian depan kan. Yang bagian belakangnya dia tidak ada kalau dia tipenya busing. Nah, itu busing itu ada dua tadi kan, P sama K. Nanti yang terakhir F sama yang paling kecil F sama G itu dia dibikin kayak gini, cuman dia seat beltnya diikat yang satunya yang G yang diikat ya. Ini yang diikat. Jadi ini nggak bisa gerak, percuma juga sebenarnya, ya kan. Kalau yang tipenya F itu sebenarnya nggak ada ininya sebenarnya, ada seat beltnya. Jadi cuma ini sama gear gitu. Ya, oke, mungkin itu aja. Jadi nanti silahkan dipelajari dulu, dipersiapkan untuk menjelaskan komponennya di dalam videonya. Mungkin kurang lebih ya 3-5 menit lah. Kan nanti ada yang menyebutkan komponen dulu, kemudian ada yang apa namanya cara kerja, kemudian peristiwa terjadinya internal linkage,
ya kan? Terus cara mengulanginya kayak gimana? Yang berbicara, dia udah silakan dulu pelajarin, dia pasti ketemu nanti apa yang kurang. Kalau enggak, kalau sudah siap langsung buat aja biar nanti ngeditnya di kelas. Ini kelompok terakhir ya. Iya Pak. Nah, habis itu nanti kita baru ganti yang counterpart, nanti ganti kelompok dulu tapi ya ini nanti tunggu di kelas ya, kalau udah selesai di videonya ya. Oke, silakan belajar dulu dah. Nih.